kedua penyerapan air dan mineral, dan yang ketiga adalah kapasitas. Sebelum masuk pada inti dari materi ini, pertama-tama tim B6 akan memperkenalkan anggotanya. Yang pertama itu adalah Nurgania DS yang akan membawakan materi mengenai kapasitas tukar karbon. Lalu ada Ririn Rianti yang akan membawakan materi penyerapan air dan mineral. Dan yang terakhir itu adalah Andi Hajaratul Fatonah yang akan membawakan materi mengenai kapasitas lapang. Pendahuluan. Kapasitas tukar karbon, penyerapan air dan mineral, serta kapasitas lapang merupakan parameter penting dalam ekologi dan agronomi yang berhubungan erat dengan produktivitas dan kesuburan pada tanah. Kapasitas tukar karbon mengacu pada kemampuan tanah untuk menyimpan karbon organik yang memiliki peran dalam mempertahankan struktur tanah serta mendukung aktivitas mikroba dalam tanah yang esensial bagi pertumbuhan tanaman. Penyerapan air dan mineral oleh tanah memungkinkan penyediaan nutrisi serta kelembaban yang diperlukan untuk tanaman, yang sangat dipengaruhi oleh tekstur dan struktur dari tanah. Sementara itu, kapasitas lapang ialah sebuah kemampuan tanah untuk menahan air setelah kelebihan dari air, seperti hujan ataupun irigasi. Mengalir air yang memberikan indikasi tentang seberapa baik tanah dapat menyediakan air bagi tanaman dalam jangka waktu tertentu. Kombinasi dari ketiga aspek ini sangatlah penting dalam menjaga produktivitas pertanian yang berkelanjutan dan ketahanan dari lingkungan. Apa sih itu kapasitas tukar karbon? Jadi, kapasitas tukar karbon itu adalah ukuran kemampuan dari tanah untuk menyerap serta menukar kation, yaitu ion yang bermuatan positif yang penting bagi kesuburan tanah. Nah, kapasitas tukar karbon ini juga biasa dikenal dengan kapasitas tukar kation. Masuk pada peran kapasitas dari tukar karbon dalam tanah. Terdapat dua perannya, yaitu yang pertama penyimpanan karbon di dalam tanah, dan yang kedua adalah peranan dalam menjaga kesuburan tanah. Jadi, yang pertama penyimpanan karbon dalam tanah. Karbon disimpan di dalam tanah, terutama dalam bentuk karbon organik yang berasal dari dekomposisi sisa-sisa dari tanaman dan hewan. Jadi karbon organik ini dapat dibagi menjadi dua fraksi utama, yaitu fraksi labil dan fraksi stabil. Jadi fraksi labil itu adalah fraksi yang dimana bagian karbon organik tanahnya itu lebih mudah terurai oleh mikroorganisme. Sedangkan fraksi stabil itu karbon organik yang terikatnya itu lebih kuat pada mineral dan tanah atau yang berada di dalam kompleks yang sulit untuk diurai. Pada fraksi labil dia memiliki fungsi sebagai sumber energi untuk mikroorganisme tanah yang memiliki peran penting dalam siklus nutrisi jangka pendek. Pada fraksi stabil dia memiliki peran untuk meningkatkan kesuburan tanah dalam jangka yang panjang, resistensi air dan struktur tanah. Masuk pada peranan yang kedua, yaitu peranan dalam menjaga kesuburan tanah. Jadi kesuburan tanah ini memang cukup penting dan sangat dipengaruhi oleh keberadaan dari karbon organik. Terdapat beberapa perannya, yaitu peningkatan kesuburan kimia. Peningkatan kesuburan kimia ini membantu untuk meningkatkan kapasitas tukar karbon sehingga tanah ini lebih mampu menyimpan dan menyediakan nutrisi bagi tanaman. Yang kedua ada dinamika nutrisi. Jadi dinamika nutrisi ini berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme yang mendaur ulang nutrisinya serta meningkatkan ketersediaan unsur hara seperti nitrogen dan fosfor. Lalu yang ketiga adalah mitigasi dari perubahan iklim. Karbon organik menyimpan karbon di dalam tanah, jadi mereka mengurangi imigrasi gas rumah kaca dan membantu mengimbangi dampak dari perubahan iklim. Masuk pada faktor yang mempengaruhi kapasitas tukar karbon. Jadi terdapat 4 faktor yang dapat mempengaruhinya, yaitu jenis tanah, kandungan bahan organik, iklim, dan praktik pengelolaan tanah. Pada jenis tanah, jadi tanah dengan tekstur yang halus seperti tanah liat lebih cenderung memiliki kapasitas tukar yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanah berpasir. Mengapa? Karena tanah yang memiliki tekstur yang halus seperti tanah liat itu punya
luas permukaan yang lebih besar dan memiliki banyak muatan yang negatif di partikel-partikel tanahnya. Jadi dia itu lebih mampu menahan dan menukar lebih banyak kation atau nutrisi dibandingkan dengan tanah-tanah yang berpasir atau tanah-tanah yang kasar, karena dia memiliki partikel yang lebih besar serta sedikitnya muatan negatif. Lalu pada poin yang kedua yaitu adalah kandungan bahan organik. Semakin tinggi bahan organik tersebut, semakin banyak karbon yang tersedia untuk ditukarkan. Karena bahan organik adalah salah satu sumber utama dari karbon tanah. Pada poin ketiga yaitu iklim. Jadi pada suhu dan kelembapan itu sangat mempengaruhi dekomposisi bahan organik. Jadi iklim yang hangat maupun iklim yang lembab itu lebih mempercepat pelepasan karbon, sementara iklim yang dingin itu lebih atau bisa dibilang memperlambat proses dari kapasitas tukar karbon. Lalu yang terakhir itu adalah praktik pengolahan tanah. Jadi pengolahan tanah yang baik seperti rotasi tanaman, penambahan kompos, dan pengurangan inklusi itu memang lebih membantu dalam mempertahankan atau meningkatkan Penyerapan air dan mineral. Penyerapan air melalui akar merupakan proses pasif yang didorong oleh gradien potensial air yang disebabkan oleh transpirasi pada daun. Oleh karena itu, jumlah penyerapan air bergantung pada konduktivitas hidrolik akar, yaitu kemampuan akar. Tujuan penyerapan air dan mineral. Tujuan penyerapan air dan mineral oleh tumbuhan adalah untuk memenuhi kebutuhan vital, menjaga keseimbangan hidrasi, dan mendukung metabolisme dan pertumbuhan. Adapun fungsinya yaitu sebagai senyawa utama penyusun protoplasma. Protoplasma merupakan cairan utama penyusun sel, baik yang terdapat di dalam sitoplasma maupun vakuola sel. Dalam proses biokimia tumbuhan, air juga berfungsi penting sebagai medium reaksi maupun bahan bagi reaksi-reaksi metabolisme dalam tumbuhan. Adapun karakteristik air yang penting secara fisiologis terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, air memiliki panas penguapan yang tinggi, yaitu hampir 2 kali lebih tinggi dari senyawa sejenis atau amonia. Bahkan metanol dan etanol yang memiliki bobot molekul yang jauh lebih tinggi. Yang kedua, air memiliki titik didih yang tinggi. Adanya titik didih yang tinggi memungkinkan air tetap memiliki molekul yang stabil walaupun suhu lingkungan naik melebihi suhu fisiologis. Selain itu, kesetimbangan antara bentuk cairan dan uap dicapai pada suhu. Ada 3 tahap proses masuknya air pada tanaman. Yang pertama, proses pengangkutan air dan mineral dari dalam tanah lalu diangkut dan diserap rambut akar. Yang kedua, air dan mineral tanah masuk ke tumbuhan melalui epidermis akar, melewati korteks akar, dan masuk ke dalam stele. Saat sampai ke stele, air dan mineral akhirnya tiba pada pucuk tertinggi melalui xilem. Yang terakhir, air yang diserap ini bisa sampai ke pucuk yang paling tinggi yang bisa mencapai 10 meter lebih. Adapun faktor utama yang mempengaruhi pengangkutan air sampai ke pangkal daun, yaitu tekanan akar. Tekanan pada akar ini menjadi faktor utama yang membuat air bisa sampai ke puncak tertinggi. Melalui akar, air diserap karena akar memiliki rambut yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air. Rambut yang ada pada akar ini terbentuk dari sel-sel epidermis yang menjulur keluar. Cara penyerapan air lewat rambut akar disebut osmosis. Adapun proses penyerapan air dan mineral yaitu osmosis. Air dan mineral dari tanah masuk ke sel rambut akar karena konsentrasi air di tanah lebih tinggi daripada di dalam sel. Selanjutnya, pergerakan ke xilem. Air kemudian berpindah ke sel korteks, endodermis, dan akhirnya ke xilem melalui osmosis dan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, ekstravaskular. Proses pergerakan air di luar pembuluh angkut ini disebut ekstravaskular. Yang terakhir, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis di dalam xilem membantu mendorong air naik ke batang dan daun. Selanjutnya kita masuk pada proses penyerapan air dan mineral. Adapun proses penyerapan air dan mineral yaitu osmosis.
Air dan mineral dari tanah masuk ke sel rambut akar karena konsentrasi air di tanah lebih tinggi daripada di dalam sel. Selanjutnya, pergerakan ke silem. Air kemudian berpindah ke sel korteks, endodermis, dan akhirnya ke silem melalui osmosis dan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, ekstravaskuler. Proses pergerakan air di luar pembuluh angkut ini disebut ekstravaskuler. Yang terakhir, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis di dalam silem membantu mendorong air naik ke batang dan daun.